gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Lagu baru saudara, judulnya Thank You Jesus. Sama-sama bilang Thank You Jesus. Sama-sama katakan Thank You Jesus. Hey, come on, everybody clap your hands, rhythm. Alright, sama-sama jadi. Here we go. Oh hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh hallelujah, our God saves, our God saves. Oh hallelujah, highest praises, Oh hallelujah,
We give thanks. We give thanks. Sama-sama katakan, I'm grateful for who you are, for all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Hey. Thank you, Lord, for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Ayo sekali lagi bertepuk tangan di atas kepala ya saudara. Oh, sing hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Oh hallelujah. Sing our God saves, our God saves, our God saves. Oh hallelujah, oh hallelujah. Highest praises, highest praises. Oh hallelujah, oh hallelujah. We give thanks, we give sing I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Hey. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, sing it one more time. Thank you, Lord, for saving me. Hey. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Tuhan adalah penyelamat bagi kita. Dia adalah penyembuh bagi kita. Dia adalah penolong bagi kita. Katakan amin saudara. Yang mengalami, coba lambaikan tangan saudara sebentar. Yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyi begini saudara, katakan. You've been so good, you've been so good. I thank you Lord, I thank you. My heart is full. My heart is full. I thank you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you, Lord. Sing it one more time. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Mana suara saudara? Thank you Lord for saving me. Come on. Thank you Lord for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah. Woo. Katakan Tuhan itu baik buat saya. Sekarang saudara bilang buat kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini, buat Anda juga. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus,
Jadi di tangan kami kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Raja mulia, mulia. Amin, amin. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tangan suci-Mu kami menyembah, kami menyembah-Mu. Nama-Mu disatu. Amin. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Agungkan Dia, muliakan Dia. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tangan suci-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, oh nama-Mu disatu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tangan suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami sembah, kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia, mulia. Oh, amin, amin. Mari berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, supaya hati yang haus akan firman-Mu dipuaskan, dipenuhi, dilegakan, supaya hidup kami selalu berpegang kepada firman yang hidup. Terima kasih Tuhan.
pakai hambamu, pakai jemaatmu, supaya firman Tuhan boleh tertanam di hidup kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan satu penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Boleh sama-sama kita berkata. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Baik saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dengan satu tema, yaitu adalah kebenaran tidak mengenal kegagalan. Itulah tema gereja kita di bulan Mei, dan nanti saudara akan mengikuti Day of Fire 10 hari, ya, menantikan hari pencurahan Roh Kudus tanggal 28 nanti. Baik, kita akan buka firman Allah Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu Tuhan yang mengakui dirinya adalah hidup kebenaran selain daripada Yesus. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya harus lebih bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, kebenaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebenaran yang dianugerahkan. Pada awalnya kita tidak punya kebenaran, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kebenaran itu dianugerahkan kepada kita. Di dalam bahasa asli menggunakan kata yaitu adalah dikaiosun. Artinya kebenaran yang diberikan, yang dianugerahkan. Kebenaran yang kedua itu adalah sang kebenaran. Jadi dia bukan hanya memiliki kebenaran seperti kita, tapi dia adalah kebenaran. Yaitu menggunakan bahasa asli adalah aletheia. Sehingga hari ini aletheia, Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Kalau kita mau ke surga cuma satu jalannya, Tuhan Yesus Kristus. Maka bersyukur Pak, karena kebenaran Yesus tidak pernah mengenal kegagalan. Kalau kebenaran itu gagal, maka kita semua tidak bisa pulang ke surga. Itu jaminan orang Kristen. Maka Anda dan saya harus bersyukur untuk jaminan itu. Bahwa satu kelak kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Baik saudara, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 sebagai ayat pembuka. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kita tetap di dalam firman Tuhan.
jikalau kita selalu mengikuti perintah Tuhan. Apa akibatnya? 32. Dan kamu akan mengetahui apa saudara? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan di ayat yang 31. Jikalau kita tetap dalam firman-Ku. Saudara, jika kita ingin mengetahui kebenaran yang sejati, cuman satu Pak syaratnya. Saudara dan saya tetap di dalam firman-Ku. Kata tetap Bapak Ibu, itu artinya continue to follow my teaching. Selalu kita mengikuti ajaran Yesus, maka enggak pernah salah. Kita selalu back to Jesus teaching, kembali kepada ajaran Yesus. Gereja mengajarkan kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Kenapa? Karena supaya Anda dan saya mengerti kebenaran. Kalau kita tidak tetap di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti kebenaran. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran. Hanya dengan kita mengikuti kebenaran, Anda dan saya boleh mengerti kebenaran. Karena itu cintailah firman Tuhan, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar adalah murid Kristus, maka rajinlah kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tiap pagi renungkan firman Pak. Jangan renungkan hidup dulu. Iya enggak? Bangun tidur udah renungin hidup. Gimana nanti gua bayar cicilan? Gimana nanti gua bayar ini? Gimana nanti gua ketemu orang? Pak Bu, renungkan firman itu dulu. Kita akan masuk 2 poin pada hari ini. Poin yang pertama, bicara adalah tunduk kepada kebenaran Allah. Tunduk kepada kebenaran Allah. Kita akan belajar di Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku, keinginan seorang Rasul Paulus dan doa seorang Rasul Paulus kepada Tuhan ialah supaya jemaat Roma itu diselamatkan. Kenapa kok Paulus bilang begini? Bukankah jemaat Roma itu sudah rajin, udah giat, udah melayani Tuhan? Tapi Paulus tetap berdoa kepada mereka. Ayat yang kedua. Saudara, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus ngomong, aku kalau melihat mereka itu, aku bisa kasih kesaksian. Karena mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jemaat Roma itu giat untuk Allah, giat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa ketika Paulus melihat jemaat itu giat, dia tetap berdoa supaya selamat. Berarti Paulus melihat di dalam pekerjaan Tuhan, Paulus meragukan keselamatan mereka. Makanya Paulus berdoa supaya mereka yang giat ini tetap selamat. Kita lihat apa artinya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa apa saudara? Pengertian yang benar. Itu yang membuat jemaat Roma tidak selamat. Walaupun dia pekerja Tuhan.
Paulus melihat mereka rajin, mereka giat. Tapi Paulus meragukan keselamatan jemaat Roma. Karena apa? Mereka melayani dengan pengertian yang tidak benar. Ayat yang ketiga. Artinya apa? Pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka yang rajin, yang giat, tidak mengenal apa saudara? Apa saudara? Kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Inilah yang dilihat oleh Paulus. Rajin, giat, tidak pernah bolong dalam melayani Tuhan. Tapi kebenaran Allah tidak pernah dijunjung tinggi dalam kehidupan seseorang. Saya harap hari ini ketika saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, ada amin? Bukan di pendeta Pak, hamba Tuhan. Orang yang percaya Yesus Tuhan, yang hidupnya ditebus, dia adalah hamba Tuhan. Saya harap hari ini Bapak Ibu, pengertian-pengertian kebenaran kita sendiri harus tunduk di bawah kebenaran Allah. Giat, rajin. Paulus temui mereka yang di rumah ibadat rajin, mereka yang di rumah ibadah itu luar biasa. Kehidupan di luar ibadah tidak sama dengan yang dilihat Paulus dalam rumah ibadah. Ini yang menjadi masukan bagi orang Kristen. Kita tidak boleh merasa hamba Tuhan hanya di gereja. Selalu ulang-ulang saya katakan, di gereja itu Roh Kudus pun kalah kudus sama kita. Ada amin. Coba lihat kanan kiri dulu, Roh Kudus kira-kira lebih kudus sebelah kita atau lebih kudus Roh Kudus Bapak Ibu? Waduh, rajin, tertib, baik, sopan, shalom. Waduh, Roh Kudus kalah kudus sama kita Pak. Tapi maaf ya, di luar gereja kita lebih setan dari setan. Mau saya kasih bukti? Udah pernah saya sampaikan. Setan gak bisa makan setan. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku mengusir kuasa setan dengan kuasa Beelzebul? Gak mungkin. Setan tidak bisa makan setan. Tapi hari ini kita makan teman-teman kita. Usaha teman kita bikin buntu. Jalan teman kita sandung supaya mereka jatuh. Bukankah itu bukti kita lebih setan dari setan? Yang kedua, buktinya apa lagi? Setan ketemu Tuhan tunduk, takut, gemetar. Kita ketemu Tuhan bukan tunduk tapi tanduk Tuhan. Tahu tanduk Pak? Makanya harus tunduk kepada kebenaran Allah. Kalau orang yang tidak tunduk kepada kebenaran Allah, dia memiliki tanduk. Bapak Ibu tidak bisa di gereja kita hanya baca firman, merenungkan firman. Di kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Maka hamba Tuhan harus sadar, bukan hanya di gereja dia hamba Tuhan, di luar dia tetap hamba Tuhan. Slogan gereja kita apa sih Bu? Hidup jangan hanya menguasai firman, tapi hidup harus dikuasai firman. Kalau hanya menguasai firman, rajin, giat dalam pelayanan, kalau hidupnya tidak mau dikuasai firman, untuk apa? Bahkan ironisnya Paulus mengatakan orang yang menguasai firman, yang tidak dikuasai firman, jangan-jangan gak selamat. Kira-kira kan begitu. Aku berdoa supaya mereka selamat. Makanya Pak, Bu, Anda dan saya,
Kalau kita hidup hari ini, tunduklah kepada kebenaran Allah. Melayani sakit hati. Dia comot-comot tuh firman. Yang baik dia ambil, yang keras bagi hidupnya dia nggak mau telan. Melayani, simpan dosa. Melayani, tidak mau mengampuni orang. Buat apa saya mengampuni, Pak? Kan Yesus saja yang bisa mengampuni. Saya manusia terbatas. Dia berpegang kepada kebenarannya sendiri seperti jemaat Roma. Dia tidak tunduk kepada firman-Nya. Nah, itulah yang membedakan domba dan kambing. Kalau domba itu tunduk, kambing itu nanduk. Lihat kanan kiri. Tanduk atau tunduk. Jangan-jangan Pak, seorang pendeta di gereja dia tunduk, di rumah dia nanduin anaknya, nanduin istrinya. Jangan-jangan kita rajin pelayanan, koordinator, asyir, semua pelayan-pelayan Tuhan. Di gereja kita tunduk, di luar nanduk sana, nanduk sini. Dia bukan tunduk tapi nanduk. Kalau orang nunduk bisa makan tanduk. Artinya orang tunduk bisa makan kambing. Kalau orang suka nanduk, hati-hati, kolesterolnya tinggi gak bisa makan kambing. Nah, jadilah orang yang tunduk bukan yang nanduk. Engkau pulang hari ini tetaplah sama di mana engkau orang berada dalam rumah Tuhan. Engkau di rumah tetaplah sama ketika engkau berada di rumah Tuhan. Engkau bekerja tetaplah sama ketika engkau berada di dalam rumah Tuhan. Itulah tunduk kepada firman-Nya. Jangan lagi kita ini hidup di luar firman, Pak. Pakai pikiran kita, pakai logika kita, pakai pengertian-pengertian kita. Kita bangun kebenaran-kebenaran pribadi hidup kita. Yang terjadi kita nggak pernah tunduk kepada firman-Nya. Maka maaf ya, serajin-rajinnya engkau pelayanan, segiat-giatnya engkau pelayanan, kalau engkau nggak tunduk sama firman Tuhan, Paulus katakan, jangan-jangan engkau tidak selamat. Ini ngeri loh Pak. Ngeri sekali. Harus tunduk di dalam kebenaran Allah. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Kita lihat dulu firman-Nya. Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Bapak Ibu kalau nunduk terus ke Solo telepon saya, kita makan yang bertanduk-tanduk. Karena Solo terkenal dengan kambingnya. Amsal 21 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 dimulai. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Makanya Tuhan tidak pernah melihat korban. Tuhan melihat hidup orang yang memberi korban. Ingat gak Bapak Ibu? Janda miskin memberikan Tuhan dengan kekurangannya. Dia bukan memberikan dengan kelebihannya. Tapi Tuhan melihat korban janda miskin lebih berkenan. Jangan cukup merasa, aku udah berkorban Pak buat Tuhan. Loh Pak, orang gak usah bertuhan pun dia berkorban kok. Buat keluarganya. Dia bangun pagi, dia kerja, dia buat keluarganya. Dia korbankan waktunya untuk bekerja, buat menghidupinya. Gak usah Tuhan-Tuhanan pun mereka berkorban. Kalau dengan kita berkorban itu lebih daripada orang dunia, saya katakan salah.
Orang yang bertuhan dan tidak bertuhan, mereka semua berkorban. Perbedaannya adalah mereka berkorban tidak mengenal kebenaran, tapi kita berkorban, kita kenal kebenaran. Nah, jadi jangan merasa udah kasih duit gereja, udah tenaga buat gereja, udah waktu buat gereja. Pak, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hidup orang yang berkorban. Kalau dia melakukan kebenaran, berkenan. Bukan korbannya, tapi hidup dalam kebenaran. Kejadian pasal yang keempat, kita akan melihat contoh dulu tentang berkorban. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Garis bawahi sebagian. Ayat yang keempat. Habel adiknya juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dalam adat orang Yahudi, anak sulung itu merupakan yang paling berharga. Sehingga mereka, Habel, memberikan yang paling berharga. Bukan bicara banyaknya. Kalau Habel itu Bapak Ibu, Kain bicara banyaknya. Sebagian, banyaknya. Tapi Habel memberikan walaupun sedikit tapi yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Ya ini lemak-lemaknya. Kalau lemak jangan motot saya. Jangan lihat itu gendut lemaknya banyak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan, sama-sama berkorban Bapak Ibu. Yang satu korban sebagian, mungkin setengah lah. Tapi Habel itu bukan memberikan sebagian, tapi yang terbaik. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak Kain. Kalau 10 domba, mungkin Kain beri 5 domba. Habel 10 domba, mungkin beri 1 domba. Tapi Tuhan melihat korban dari Habel. Kenapa? Karena Habel tahu kebenaran. Kepada Tuhan kita harus berikan yang terbaik. Bukan yang asal-asalan. Bapak Ibu, kita berikan hidup kita saja, gak cukup membalas kebaikan Tuhan. Apalagi yang berpikir, Pak, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak, hidupku di gereja, tidur pun di gereja. Udah cukup Pak, aku beri sama Tuhan. Pak, Bu, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau memberikan yang terbaik. Kalau walaupun engkau dalam minggu mungkin ibadah pertama saja, nggak bisa 2 dan 3. Tapi berikan kualitas yang terbaik dalam pelayananmu. Jangan 5 kali ibadah tapi nggak terbaik, asal-asalan, nggak mau sungguh-sungguh. Bukan kuantitas. Tapi kualitasnya Pak, Bu. Berikutnya, 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, selagi masih bisa berbuat baik, berbuatlah baik. Selagi kita masih bisa memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau kita berbuat tidak baik, ingat, dosa mengintip di depan pintu. Maka pilihlah berbuat baik daripada berbuat tidak baik. Kembali lagi, Bapak, Ibu, dan saya, kita harus tunduk kepada kebenaran Tuhan. Tunduk kepada perintah-perintah firman-Nya. Apalagi tuntutan sebagai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta, seorang pengkhotbah, dia harus hidup di dalam apa yang dia khotbahkan. Anda dan saya ketika bicara firman, kita harus hidup di dalam firman itu. Jangan khotbahkan apa yang tidak dia hidupi. Yang terjadi adalah kebohongan, kepalsuan. Makanya pendeta itu parno, Pak. Tahu parno, Pak? Tetangganya Parni. Disorot. Anda dan saya orang Kristen disorot hidupnya. Mau makan sedikit dikira jaim. Mau makan banyak dikira rakus. Disorot hidupnya, gak enak. Apa-apa salah. Saya pernah diajak makan seorang pengusaha cukup sukses di Surabaya, Bapak Ibu. Dengan teman-teman pendeta. Mari Pak, makan, mari Pak, makan. Nah, saudara. Silakan Pak, pesan makan apa? Kita bilang, Pak, ngikut aja. Ngikut aja Pak, pesan apa? Dipesankan. Saya bilang, Pak, cukup, jangan banyak-banyak Pak, cukup. Apa minumnya Pak? Saya bilang tidak usah ditanya. Bes itu selalu teh tawar panas. Itu standarnya orang gereja bes. Makanya kalau mau minum es jeruk, beli sendiri, bayar sendiri. Jangan jemaat yang nraktir, minumnya jeruk, jus jambu, jus tomat, jus apel. Waduh. Itu bisa jadi omongan jemaat, saudara. Pendeta apa-apa ini. Udah kan kita pesan semua, datanglah kita makan. Waduh Pak pesannya berlebihan, kita stop. Kita makan, cukup, selesai, makanan sisa. Mari Pak, habiskan Pak. Waduh udah kenyang Pak. Gak dihabiskan juga sayang, mubazir dibuang, ya kita bagi-bagi Pak. Pengusaha itu datang sama pengerja satu kita. Pengerja bukan gembala. Kalau makan jangan banyak-banyak. Loh katanya suruh ngabisin Pak. Habis dihabisin ditegur, makan jangan banyak-banyak. Serba salah Pak. Makanya lebih baik kalau mau makan sendiri saja. Daripada Bapak Ibu ajak saya mau pesen ini dikira wah ini pendeta kok manfaatin orang. Pendeta tahu celah keadaan. Makanya saya jarang diajak makan, saya jarang mau Pak. Takut saya itu. Pesen ini salah nggak pesen dikira jaim, pesen ini kebanyakan dikira waduh ngeri Pak. Lebih baik gua makan sendiri, ke bawah sendiri, kenyang-kenyang sendiri, bayar-bayar sendiri. Serba paranoid. Hamba Tuhan itu disorot hidupnya. Makanya kita harus tunduk kepada kebenaran Tuhan. Perintahnya lakukan Bapak Ibu. Jangan pernah kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Poin yang kedua. Kebenaran menuju hidup kekal.
Tadi pagi saya bicara kebenaran memberikan sebuah pengharapan. Tapi hari ini saya akan bicara kebenaran menuju hidup yang kekal. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang kelima. Ayat yang ketiga dulu. Ini sambungan dari tadi pagi Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dulu. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat kita akan bahas ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi siapa? Kamu, yaitu Anda dan saya. Kebenaran itu menuju hidup kekal. Kalau kita tidak mencintai, tidak tunduk kepada kebenaran, maka hidup kita tidak akan kekal. Bapak Ibu, hari ini rindukah kita hidup kekal nanti? Maka dari itu kita harus mengerti tentang kebenaran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Menerima suatu bagian. Siapa yang menerima? Yang mengakui Yesus Kristus. Yang percaya kepada Yesus. Yang menuruti perintah-perintahnya. Yang mengikuti ajaran Yesus. Dia akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat mati Pak. Walaupun tubuh itu mati. Tapi roh kita akan selama-lamanya. Yang apalagi Bapak Ibu. Tidak dapat cemar, tidak dapat dinodai. Kalau kita pegang teguh kebenaran. Tidak dapat dinodai Pak. Selalu ada godaan seperti tadi berbuat jahat. Iblis dosa menggoda hidup kita. Tapi kalau kita pegang teguh, tidak dapat luntur. Kenapa kita luntur? Karena Bapak Ibu tidak mau pegang dengan erat kebenaran itu. Kita megangnya setengah-setengah. Masih bernegosiasi. Kita lihat dulu, Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Nanti kita kembali ke 1 Petrus. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, kebenaran, empunya kebenaran, menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju, ya kalau ingin mati cepat ya berbuat jahat terus saja Bapak Ibu. Kira-kira begitu kan kata firman Tuhan. Ternyata tips umur panjang ditambah satu Pak, berbuat kebenaran. Umur panjang apa? Olahraga, sukacita, hatinya seneng, kurang satu, berbuat kebenaran. Pegang kebenaran, umurnya panjang. Maka hari ini kalau kita memegang, melakukan kebenaran menuju hidup yang kekal. Udah jelas arahnya pasti kekal. Nah, kenapa hari ini kita masih suka bicara yang tidak kekal? Kita mengutamakan kepentingan kita,
memilih hobi-hobi kita lebih utama dari kebenaran. Kita lebih memilih kesenangan kita daripada kebenaran. Makanya bersyukur Pak kalau Anda minggu di gereja bisa datang dengar firman Tuhan. Sangat-sangatlah bersyukur. Banyak orang ingin pelayanan. Ketika dikasih pelayanan tidak mau. Ketika udah mungkin terpojok hidupnya, udah sakit-sakitan, minta pelayanan. Dia mau menebus dosa-dosanya. Banyak sekali itu Pak kita temui. Banyak orang menyesal di akhir. Kenapa enggak dari dulu aku melayani Tuhan? Kenapa enggak dari dulu, dari dini aku ini ke gereja? Kenapa baru-baru ini Tuhan berikan aku sakit penyakit baru ke gereja? Orang Jawa bilang wes kasep. Sudah terlanjur Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur Pak kalau engkau datang duduk di gereja. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa. Nah itulah kebenaran. Menuju hidup yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Ayat yang kelima kita kembali. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yaitu kamu yang tadi diberikan hidup kekal, diberikan tidak bernoda, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hari ini kalau engkau bisa hidup, bukankah itu karena kekuatan Allah? Kalau engkau bisa masih dalam usaha bisnismu walaupun terseok-seok, engkau masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara segar, bukankah itu kekuatan Allah? Tidak ada Pak orang kuat di dunia ini. Kena COVID satu-satu luntur, Bapak Ibu berapa kali kena COVID? Saya 4 kali Pak. Melebihi Petrus 3 kali, saya 4 kali. Vaksin udah komplit, masih kena COVID 4 kali. 3 minggu lalu baru kena COVID. Gak sadar, gak ngerti. Tiba-tiba pilek batuk, ya saya kira batuk biasa. Saya PCR positif. Istri anak, ya pasti positif lah, wong sekamar Pak. Kecuali saya bisa kamar. Nikmati 4 kali COVID. Di tengah-tengah COVID ya sudahlah bekerja. Di rumah 10 hari isoman Bapak Ibu. Waktu lebaran orang yang bantu di rumah juga pulang. Ya saya bersih-bersih, ya saya nyapu, ya saya ngepel. Gak percaya muka-mukanya Bapak Ibu. Saya jago ngepel Pak, jago nyapu, jago cuci piring. Karena dulu sekolah harus mandiri. Semua saya kerjakan, bersihin akuarium, bersihin kandang-kandang hewan, bersihin taman-taman, kosok-kosok, kosek-kosek, produktif. Gantian pegang anak sama istri, atur jadwal pelayanan, atur khotbah-khotbah di DO Fire besok nanti minggu depan. Karena kita punya 9 gereja di Jawa Tengah, Bapak Ibu, ngatur jadwalnya luar biasa rumit. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, wah pokoknya komplit Pak, plak, pusing ngaturnya. Gak bisa lah, yang izin lah, yang gini lah, yang beginilah, aduh repot. Gak ada terus siang Pak, terus efektif. Makanya kalau saya bisa ada hari ini, itu karena kekuatan Tuhan. Dan saya rasa hari ini nikmatilah kalau Anda bisa berdiri, Anda bisa tegap, Anda bisa hidup. Itu karena kekuatan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan kebenaran itu. Yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang. Kebenaran itu menyelamatkan orang dari maut. Yesus ketika dia mati, 3 hari dia datang ke alam maut mengambil kunci. Kebenaran itu menyelamatkan orang dari maut. Orang yang dari maut artinya upah dosa ialah maut. Orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang menyimpan dosa. Semerah-merahnya dosa kita. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, Tuhan bisa menyelamatkannya. Maka jangan pernah merasa engkau paling merah dan paling hitam. Sehancur-hancurnya hidup kita, tangannya bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyerah hidup hari ini. Tetap jalani hidup ini. Yakin engkau adalah bagian di dalam kerajaan surga yang diberikan kekuatan Allah menghadapinya. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17. Firman Tuhan terakhir. Pemusik boleh masuk ke depan, saya undang dengan hormat WL Singer. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama. Mau damai? Mau tentram? Mau kita hidup dalam ketenangan? Turuti kebenaran itu. Bapak Ibu, tundukkan kepala kita. Tidak ada selain Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Hari ini kita diajarkan kebenaran tidak mengenal kegagalan. Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya gagal. Sekalipun kita tidak setia, Dia tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita meninggalkan Dia, Dia tidak akan pernah gagal. Hari ini biarkan Bapak, Ibu, dan saya boleh tunduk kepada kebenaran Allah. Rajin, giat, melayani, sungguh-sungguh tunduklah kepada perintahnya dan firman-Nya. Hari ini hidup jangan hanya menguasai firman, tapi hidup dikuasai firman Tuhan. Selalu berbuat baik walaupun di tengah-tengah kekurangan. Selalu berbuat baik di tengah-tengah keterbatasan kita. Selalu melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Jangan jadi hamba Tuhan hanya di gereja. Jadilah hamba Tuhan di semua kehidupan. Rumah tangga, ingat, suami istri hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan. Terutama hari ini anak-anak muda. Jangan hanya di gereja pelayanan. Engkau bisa main musik. Engkau bisa pegang kamera. Engkau bisa asyir. Di rumah engkau melawan orang tuamu. Di rumah engkau kurang ajar sama orang tuamu. Apakah itu namanya kebenaran?
Hari ini suami istri harus berdamai. Ingat, pasangan kita adalah kebenaran itu sendiri, Pak. Kita nih hamba-hamba Tuhan. Harus rukun rumah tangganya. Harus damai rumah tangganya. Hari ini kebenaran itu menuju kehidupan yang kekal. Yang tidak bisa tercemar, yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa layu. Bagi kita, bagi Anda dan saya yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang sambil menantikan janjinya di akhir zaman. Bapak Ibu, kebenaran itu bahkan bisa menyelamatkan orang dari maut. Sehancur-hancurnya hidup kita, jangan pernah meninggalkan kebenaran itu. Kita harus tetap kepada kebenaran itu. Kita harus tetap berpegang kepada perintah dan firman-Nya. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya, mari peganglah kebenaran supaya kita hidup dengan kekal. Tunduklah kepada kebenaran itu sendiri. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ulangi dari awal, Yesus, Kau kebenaran, sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Kau berikan kami hidup kekal. Berikanku hidup Dan pengharapan. ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kami hidup hari ini, biarkan kami hidup untuk Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisi kita hari ini, tetap hidup untuk Tuhan. Jangan cemarkan namanya. Jangan kita meninggalkan kebenaran aletheia yang sejati. Ketika engkau meninggalkan kebenaran, maka engkau akan kehilangan hidup. Engkau akan kehilangan pengharapan. Engkau akan kehilangan damai sejahtera. Hari ini yakini di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ada pengharapan. Ada namanya perlindungan dari Tuhan. Maka apapun kondisimu, tetaplah menyembah Tuhan. Tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, mari sama-sama kita berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarkan kami selalu tunduk kepada kebenaran ilahi dan kami mengejar kebenaran itu untuk memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Boleh sama. Terima kasih Bapak.
Bapak, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan jemaat dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau kami percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan kesehatan mereka. Jemaat Tuhan, mari tegapkan kedua tanganmu di dada. Sebab firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita menyala-nyala, roh kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menuntun, menginsyafkan, membimbing kita, bahkan menuntun kita di dalam kebenaran dan kekudusan, dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni setiap dosa dan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Silakan duduk. dalam kasih.